The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdiri dari 5 sila, yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana Presiden Soekarno menyampaikan usulan atas dasar negara Indonesia yang kemudian dibahas dan dinamakan Pancasila, adalah asal mula atau sejarah dari Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila adalah landasan utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Sehingga nilai Pancasila wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai dalam Pancasila mencakup semua aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat, seperti nilai ketuhanan di sila pertama, nilai kemanusiaan di sila kedua, nilai persatuan di sila ketiga, nilai kerakyatan di sila keempat, serta nilai keadilan yang dijunjung oleh sila kelima. Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa adalah upaya yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Berikut adalah contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sekarang ini, masyarakat dijamin kebebasannya dalam memeluk kepercayaannya masing-masing. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila pertama ini, berkaca dari zaman sekarang ini, masyarakat diminta untuk tidak menistakan agama lainnya dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antar satu dengan lainnya. Adapun contoh-contoh pengimplementasian sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, yaitu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hak hukum, hak kesehatan, dan semua hal yang telah diatur dalam undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga Indonesia tersebut. Adapun contoh-contoh pengimplementasian sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, yaitu mengakui dan memperlakukan semua manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mengasihi sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lainnya.
Oke, jadi setelah memahami dan mendengarkan pemaparan arti dari sila pertama dan sila kedua yang telah dijelaskan sebelumnya, sekarang saatnya kita lanjut ke sila ketiga. Jadi sila ketiga ini sangat kental dengan nilai persatuan, karena bunyinya juga Persatuan Indonesia. Jadi di burung Garuda, sila ketiga ini dilambangkan oleh sebuah pohon beringin yang berlatar belakang putih. Apa sih filosofinya dari pemilihan gambar tersebut? Jadi pohon beringin ini dapat diartikan menjadi sebuah tempat berteduh dan menjadi bentuk kesatuan di dalam keberagaman masyarakat Indonesia atau kemajemukan yang ada di antara masyarakat Indonesia. Nah, jadi secara tidak langsung kita dapat berkata bahwa oke, kita ini memang berbeda-beda, tapi kita dapat bersama-sama berteduh di bawah pohon beringin. Kurang lebih itu filosofinya. Nah, apa contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ada beberapa yang dapat saya berikan sebagai sebuah contoh. Yang pertama adalah kita ini dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa persatuan. Jadi seperti yang telah dicetuskan dalam Sumpah Pemuda bertahun-tahun sebelumnya, kita ini memahami bahwa Indonesia ini beragam dan terbentuk oleh berbagai macam suku, atau bahkan mungkin ratusan suku yang kita tahu dan kita kenal. Dan suku tersebut memiliki bahasanya masing-masing atau yang kita juga mungkin sering sebut dengan bahasa daerah. Tapi kita ini harus paham bahwa bahasa Indonesia ini lahir sebagai sebuah bahasa yang dapat digunakan oleh semua suku atau semua masyarakat Indonesia sebagai sebuah pemersatu di antara perbedaan itu sendiri. Nah, contoh yang kedua adalah kita harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam aspek kehidupan apapun. Jadi kita tidak boleh melihat orang itu dari sukunya, dari warna kulitnya, dari keyakinan agamanya. Kita ini harus melihatnya sebagai oke, walaupun dia berbeda, tapi kita ini sama-sama orang Indonesia. Kita harus memahami bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman bukan menjadi sebuah beban atau hal yang buruk, tapi keberagaman tersebut adalah sebuah aset yang dapat menjadikan kita unik atau berbeda di mata dunia dan berbeda dari negara-negara lainnya. Keberagaman adalah anugerah dari Tuhan dan bukan merupakan sebuah beban yang dapat menjadikan kita menjadi terpecah atau tidak bersatu sebagai sebuah negara. Oke, berikutnya kita lanjut ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan oleh sebuah kepala banteng berwarna hitam dan putih yang memiliki latar belakang merah. Nah, artinya adalah merupakan sebuah kehidupan rakyat Indonesia yang hidup dalam kerukunan, dalam kehidupan bersosial. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat. Jadi contohnya mungkin contoh simpel ketika ada seorang pemimpin, beliau tidak sepatutnya mengambil keputusan secara sepihak. Beliau juga lebih baik atau mungkin seharusnya mendengarkan suara-suara dari timnya atau dari bawahannya agar keputusan yang diambil pada akhirnya dapat menjadi sebuah keputusan yang mengakomodir semua kebutuhan yang ada dan menjadi sebuah keputusan yang inklusif bagi seluruh stakeholder yang terlibat. Nah, yang kedua adalah kita juga harus paham bahwa kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Jadi contohnya mungkin seperti pemilu yang kita laksanakan sekarang ini dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi itu adalah sebuah bentuk pengaplikasian dari sila keempat ini, nilai kerakyatan. Bahwa rakyat sangat penting dan rakyat memiliki kedaulatan yang tertinggi. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini kita memahami bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Keadilan sendiri, jika kita tarik, artinya mengandung makna tujuan Indonesia sebagai negara hukum. Dan penegakan keadilan ini diperlukan karena kondisi bangsa Indonesia yang pluralisme, di mana sejak awal kita didirikan, kita merupakan bangsa yang terdiri dari begitu banyaknya dan beraneka ragamnya suku, ras, kepercayaan, budaya, dan agama. Sila kelima ini menjamin adanya suatu bentuk keadilan sosial kepada setiap individu di Indonesia, setiap warga negara Indonesia, bahwa walaupun berbeda-beda, namun demi terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang aman, tentram, nyaman, dan sejahtera, maka diperlukan suatu bentuk keadilan sosial ini. Nah, untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban. Termasuk di dalamnya adalah penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara Indonesia.
Sehingga ketika kita bicara tentang hukum, kita lihat juga dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dimaknakan dengan pendidikan misalnya. Jadi dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah di sini wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. Negara mengutamakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah demi terwujudnya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Diatur juga tentang pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Jadi pada dasarnya hak atas pendidikan merupakan bentuk keadilan sosial. Pemerintah di sini sudah seharusnya mengusahakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpegang kepada nilai-nilai agama dan persatuan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, gimana cara pengamalan sila ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam berbangsa dan bernegara? Kita bisa bersifat adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Karena kan keadilan sosial itu berarti tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain. Sehingga hal ini bisa dilakukan as simple as kita berkendara secara tertib dan tidak di bahu jalan misalnya. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan sudah seharusnya dijadikan sebagai pandangan hidup, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu selalu diimplementasikan ke dalam norma praktik kita di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi dan relevansinya. Mengingat sila-sila Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa terpisahkan antara sila yang satu dan sila yang lainnya. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara, di mana kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut harus selalu kita asaskan, kita dasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika kita merujuk juga kepada dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Republik Indonesia ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan UUD 1945 alinea keempat, di mana secara yuridis dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, maka implementasi Pancasila untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia menjadi sangat penting, dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Upaya dan perubahan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila agar terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia.